Selamat malam teman-teman. Baik, kita mulai ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan latihan soal untuk mata pelajaran IPS. Jadi tadi pagi Pak Hasan sudah ngasih jadwal ya. Jadi jadwal buat kita tahu nanti ada tryout, kemudian juga setelah ada tryout bersama nanti kita juga ada ujian nasional ya, dan ujian nasional ini nanti akan diadakan di KDEI ya. Jadi saya harapkan teman-teman nanti bisa mempersiapkan, karena memang waktunya masih lumayan lama ya, masih Mei, jadi nanti masih ada beberapa waktu untuk bisa mempersiapkan dengan sebaik-baik mungkin. Ini kita mulai dulu, biar cuma 2 orang nggak apa-apa ya. Untuk soalnya bisa di download dulu ya kalau yang mau download. Kalau yang nanti kalau udah download nanti kita akan langsung bahas aja ya soalnya. Jadi di soal ini ada sekitar 45 soal. Ini nanti kita akan bahas seselesainya aja, jadi nggak harus sampai semuanya. Jadi kalau misalnya selesainya cuma 20 atau 25 ya kita bahas segitu aja, kita lanjutkan minggu depannya lagi. Oke, saja nomor 1. Iya, selamat malam Mbak Suparmi. Iya, ini soalnya pakai yang di ini ya, di PDF yang udah saya kasih sebelumnya. Jadi bisa buka itu aja, nggak apa-apa, sama kok. Cuman ini kan biar nggak kosong aja di layarnya nanti. Jadi bisa buka itu. Sama. Udah, kita mulai aja ya. Soal nomor 1. Jadi soal nomor pertama, saya bacakan soalnya, nanti akan saya kasih pertanyaan ke masing-masing dari mbak-mbak ini, mbak-mbak dan mas-mas. Nanti silahkan dijawab. Oke, nomor 1. Bangunan megalitik yang berupa kubur batu yang berbentuk kubus yaitu apakah A. dolmen, B. sarkofagus, C. menhir, ataukah D. batu? Ini bisa dijawab oleh Mbak Suparmi. Iya, B. sarkofagus. Ya dibuka aja ya. Ya, B. sarkofagus. Ada jawaban yang beda? Nggak ada ya. Ya, jadi kalau bangunan megalitikum kemarin kita sudah bahas di ini, kalau nggak salah kelas 2 ya. Jadi ada beberapa bangunan. Kalau menhir itu dia digunakan untuk kayak persembahan gitu. Dolmen itu juga untuk sesembahan. Ini kayak meja batu, nah yang bentuknya berupa batu, apa, kuburan batu yang berbentuk kubus ini dinamakan sarkofagus. Selanjutnya nomor 2. Penyimpangan dari pokok-pokok sistem tanam paksa dilatar belakangi oleh adanya hadiah dari pemerintah bagi para pelaksana tanam paksa yang dapat menyerahkan hasil panen melebihi ketentuan yang ditetapkan dengan tepat waktu. Hadiah tersebut disebut dengan apakah A. batik slot, B. culture processing, C. culture cell, D. cultivation system. Ini akan dijawab Mbak Siti. A ya C. Nggak tahu, zaman zaman penjajahan ya. Paksa. Jadi tanam paksa itu kan
Ini saya jawab aja ya. Jadi ini jawabannya B ya. eh, Culture prosetin. Jadi tanam paksa sendiri itu kan namanya culture stem cell. Nah ini ada ad- ada penyimpangan dari tanam paksa ini yang disebut culture prosetin, di mana dia ibaratnya diiming-imingi hadiah kalau misalnya nanti jumlah tanaman yang dibutuhkan itu lebih lebih banyak yang diserahkan, kemudian juga penyerahannya juga tepat waktu, maka nanti akan mendapatkan hadiah. Ini dinamakan culture prosetin. Selanjutnya nomor 3, sidang BPU PKI yang pertama ini kan berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang yang pertama ini membahas tentang A. Rumusan tujuan negara, B. Rancangan Undang-Undang Dasar, C. Rancangan bentuk negara, atau KD. Rumusan dasar negara. Nih, silakan Mbak Charningsi. Kayaknya eh oke nggak bisa ya. Jadi nomor 3 ini sidang BPU PKI yang pertama ini dia membahas tentang rumusan dasar negara Republik Indonesia. Jadi sebelum nantinya uh, apa dibentuk dibentuk panitia untuk, jadi kan awalnya pas penjajahan Jepang ini kan Jepang beberapa kali menjanjikan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, um, salah satu bentuk apa ya, sebenarnya nggak bentuk realisasi juga sih. Nah, salah satu usaha menuju ke sana itu pertama dibentuklah BPU PKI. Nah, selanjutnya setelah dibentuk BPU PKI ini dia pertama kali sidang ini membahas rumusan dasar negaranya. Kemudian setelah itu dibentuk juga PPKI dan panitia 9 yang pada akhirnya merumuskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini jawabannya D. Nomor 4, hubungan saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok ini disebut A. Kontak sosial, B. Interaksi sosial, C. Komunikasi sosial, D. Proses sosial. Kan ada yang mau jawab? Nomor 4. Kalau nggak salah ini kelas kelas 2 ya, hubungan sosial. Jadi di sini kita bisa, ini yang aktif kayaknya cuman Mbak Suparmi sama Mbak Siti deh. Iya, sama Mas Rayhan aktif. Coba Mas Rayhan nomor 4. Mm-mm. B ya, interaksi sosial ya. Iya, jadi hubungan saling mempengaruhi ini kita bisa menyebutnya interaksi sosial.
bukan komunikasi ataupun kontak sosial ya, karena itu biasanya kalau misalnya kontak atau komunikasi kan dia nggak saling mempengaruhi kan, cuman sebatas hubungan apa yang kayak ketemu aja kan, nggak sama mempengaruhi. Tapi kalau misalnya sudah saling berinteraksi, kita secara tidak langsung ini akan berusaha untuk memberikan pengaruh, baik itu antar individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Selanjutnya nomor 5, tenaga yang membangun relief muka bumi ini disebut apakah A. vulkanisme, B. seisme, C. eksogen, D. endogen. Monggo Mbak Siti lagi. Mbak Siti aktif kan ya? Ya, nomor 5. Endogen. Ya, ya. Ya, ya, ya Mbak Suparmi juga deh ya. Ya, jadi tenaga yang membangun relief muka bumi kita ini disebut dengan tenaga endogen. Oke, selanjutnya nomor 6, globalisasi dan juga modernisasi ini mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif ya. Yang tergolong dampak positif ini diantaranya adalah A. Gaya hidup kebarat-baratan dan sikap individualistik. B. Masyarakatnya semakin percaya adanya tahayul. C. Munculnya pola hidup konsumtif dan juga hedonis. D. Perubahan tata nilai dan sikap yang semula irasional menjadi rasional. Ini silakan Mbak Suparmi. Ya, ini tahu kan ya, irasional menjadi rasional. Jadi awalnya itu tidak masuk akal menjadi lebih menggunakan akal. Nah, ini adalah salah satu dampak positif dari globalisasi dan modernisasi. Kalau misalnya gaya hidup kebarat-baratan dan sikap individualistik ini jelas dampak negatif ya, karena memang culture kebarat-baratan itu agak kurang sesuai dengan culture masyarakat Indonesia dan juga budaya masyarakat Indonesia, serta sikap individualistik, di mana sebenarnya sikap warga negara Indonesia, budaya warga negara Indonesia sendiri adalah sikap yang uh, tegar rasa dan juga saling bergotong royong. Kemudian juga untuk masyarakat yang semakin percaya adanya tahayul ini juga adalah dampak negatif ya. Jadi ini kurang bisa positif. Dan munculnya pola hidup konsumtif dan hedonis ini juga merupakan dampak negatif ya, dimana bahwa pola hidup konsumtif dan hedonis ini tentunya akan uh, berakibat kurang baik ya. Jadi bisa aja nanti besar pasak daripada tiang, besar pengeluaran daripada pemasukan yang kita dapat. Oke, nomor 7, sosialisasi primer yang berperan sangat besar adalah A. keluarga, B. teman sepermainan, C. lingkungan, D. media massa. Ini Mbak Sudarti bisa online? Kalau enggak nanti silahkan dijawab Mas Raihan. Ini kayaknya yang aktif cuman bertiga ya, Mas Raihan, Mbak Suparmi sama Mbak Siti ya. Yang lainnya ini cuman menyimak aja ya, masih kerja mungkin. Mbak Kareng sih bisa ya. Coba Mbak Kareng sih nomor 7 yang sosialisasi primer yang berperan sangat besar ini dari apa? Primer itu yang pasti, pasti iya. Mbak Kareng sih menjawab media massa. Primer itu yang utama, utama. Jadi sosialisasi utama yang perannya sangat besar bagi kita. Jadi jawabannya yang benar adalah keluarga ya. Jadi pertama kali kalau misalnya kita bersosialisasi, yang punya andil besar banget bagi sikap kita, yang punya gimana nantinya kita akan dibentuk, itu adalah keluarga ya. Kalau
misalnya teman sepermainan atau lingkungan itu kan dia tidak sebanyak ketika kita bersosialisasi dengan keluarga kita. Jadi paling kalau misalnya teman sepermainan atau lingkungan aja kan ketemunya cuman paling misalnya kalau lagi di sekolah atau lagi di luar. Nah kalau misalnya keluarga kan pasti ketemu setidaknya itu setiap hari, dan bisa lebih dari 5 6 jam 8 jam gitu kan, lebih kan ya. Kalau yang lainnya kan paling cuman berapa jam sih kalau misalnya ketemuan sama teman atau misalnya sama lingkungan. Sedangkan kalau media massa sendiri ini bukan merupakan sosialisasi primer ya, karena memang istilahnya dengan atau tanpa adanya media massa bagi kita, maksudnya kalau misalnya kita mau baca media massa hari itu juga atau enggak juga tidak terlalu signifikan perannya. Enggak, dia itu merupakan apa ya, ibaratnya lebih ke sosialisasi sekunder, jadi enggak kebutuhan primer. Oke, nomor 8. Untuk menghadapi perang melawan tentara sekutu, pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia ini mendidik para pemuda yang umurnya 18 sampai 25 tahun untuk menjadi tentara dengan sebutan A. Senendan, B. Peta, C. Heiho, atau D. Keibondan. Silakan Mas Rayhan. Mas Rayhan bisa? Ya, jadi nomor 8 ini dia kan ada beberapa sebutan tentara bentukan Jepang ya, untuk yang bagi para pemuda yang berusia 18 sampai 25 tahun ini disebut sebagai Eheho. Dan yang nomor 9, contoh tindakan ekonomi yang rasional adalah A. Menikmati hidup dengan berfoya-foya untuk mencapai kepuasan. B. Belanja besar-besaran ketika ada diskon untuk menuruti keinginan. C. Bekerja dengan jujur dan rajin untuk mendapatkan penghasilan. Dan yang D ini ada di slide selanjutnya ya. Saya buka dulu bentar. Yang D adalah pinjam uang kepada rentenir untuk mencukupi kebutuhan. Ini karena ini kepisah jadi langsung saya jawab aja ya. Jadi yang rasional ini tentunya yang C ya. Jadi kita bekerja dengan jujur dan rajin untuk mendapatkan penghasilan. Kenapa dia disebut rasional? Karena yang apa istilahnya yang ini lebih positif ya. Yang lainnya kan kurang positif ya. Jadi misalnya kita menikmati hidup dengan berfoya-foya, ini kan uh, bukan merupakan tindakan ekonomi yang rasional atau yang bersifat positif ya. Kemudian belanja besar-besaran ketika ada diskon juga uh, kurang positif juga, kurang rasional, karena istilahnya kalau misalnya ada diskon kita belanja kayak kayak gitu terus, kita kurang bisa memikirkan bagaimana sih nanti ke depannya, apakah ada investasi yang perlu kita lakukan atau ada uh, simpanan atau mungkin ada dana yang tak terduga yang perlu kita keluarkan nantinya, seperti itu ya. Oke, di slide kedua sini, penyebaran agama Islam dengan menggunakan media kesenian wayang ini dilakukan oleh apakah A. Sunan Kalijaga, B. Sunan Gunung Jati, C. Sunan Bonang, atau D. Sunan Giri. Ini silakan Mbak Suparmi sudah bisa ya? Iya Mas Rayhan, monggo. Sunan Kalijaga ya. Sunan Kalijaga itu Sunan yang di mana Mas? Tahu nggak? Iya di sekitar Jawa. Kalau yang Sunan Giri itu ya asalnya Mbak.
City sih ya. Kalau Sunan Giri ini di Gresik ya. Kalau Gunung Jati Jawa Barat. Jawa Barat bukan sih? Iya, Jawa Jawa Baratan gitu ya. Oke. Ya, jawabannya A ya ini ya. Yang memakai media kesenian wayang ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Oke, selanjutnya nomor 11. Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat adalah A. Pengaruh lingkungan alam, B. Perubahan penduduk, C. Kebudayaan masyarakat lain, atau D. Adanya peperangan. Ini kemarin kita sudah membahas ya masalah perubahan sosial budaya ini ada yang dari dalam masyarakat sendiri dan juga ada faktor luar masyarakat. Yang dari dalam masyarakat ini misalnya apa? Mbak Siti nomor 11 Mbak. Yang dari dalam loh ya ini. Dari dalam masyarakat. Mm-mm. Perubahan penduduk ya. Mm-mm. Ya. Ya jadinya ini ya perubahan penduduk ya. Perubahan penduduk. Ya. Karena ini kita dari dalam masyarakat, sedangkan pengaruh lingkungan alam ini kan berasal dari faktor eksternal ya, faktor di luar masyarakat tersebut. Kemudian kebudayaan masyarakat lain juga merupakan faktor di luar masyarakat tersebut juga. Sedangkan peperangan juga ada atau konflik itu juga kan termasuk dari luar juga kan. Nggak mungkin kan mereka perang 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 dengan penduduk sendiri itu kan pasti karena perubahan penduduknya. Jadi kalau toh ada perang yang karena memang dari dalam sendiri itu pasti melibatkan perubahan dari dalam penduduknya, tidak melibatkan dengan masyarakat yang lain seperti itu. Ini jawabannya B. Oke. Selanjutnya nomor 12. berdasarkan ciri Berdasarkan transaksinya, ciri-ciri pasar konkret yaitu, tahu kan pasar konkret itu pasar apa? Jadi kan ada pasar dua kan, ada dua pasar. Pasar konkret sama pasar maya. Tahu ya? Kok pasar konkret itu pasar yang sehari-hari kita ke pasar. Jadi kayak apa ya? Ya sehari-hari kita di pasar. Ini Mbak Charning sih menjawab transaksinya dilakukan secara tunai ya, benar ya. Jadi kalau perbedaan dengan pasar yang gak konkret atau pasar yang uh, kasarnya istilahnya online shop kayak gitu, ini kan dia transaksinya kebanyakan tidak dilakukan secara tunai tapi dilakukan secara bisa transfer ataupun juga misalnya cash on delivery atau yang lainnya, jadi tidak secara tunai. Ini nomor 13. Menurut kepentingannya, kebutuhan manusia ini terdiri dari A. Kebutuhan jasmani dan rohani, B. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, C. Kebutuhan individu dan kolektif, D. Kebutuhan sekarang dan masa depan. Mbak Suparmi, silakan. Ya, Mbak Suparmi masih nyambung. Iya, ini kayak ditinggal ini. Ya, Mbak Siti mau jawab? Oh, sudah. Mbak Suparmi sudah. Nomor 13 Mbak Suparmi. Jawabannya C ya. Oh ya. Oh. 13.
primer, sekunder, tersier ya. Ya, ini jadi menurut kepentingannya bahwa kebutuhan manusia itu ada dibagi menjadi tiga ya, kebutuhan yang utama, kebutuhan ya primer atau kebutuhan utama, terus kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier. Dimana kayak kebutuhan primer ini kayak kebutuhan pangan, sandang, papan kayak gitu ya. Kemudian kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan tersier. Nomor 14 itu itu uh, bukan secara kepentingannya mas. Apa mas? Jadi kan kalau kebutuhan manusia itu kan ada dibagi menjadi beberapa bagian ya, dan itu juga dikelompokkan berdasarkan beberapa hal, misalnya berdasarkan sifatnya. Jadi kalau kebutuhan jasmani sama rohani itu kan sifatnya, kemudian juga ada kebutuhan berdasarkan waktunya, misalnya butuhnya sekarang atau butuh masa depan kayak gitu ya. Kemudian juga berdasarkan pada subjek atau penggunanya. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan individu atau kebutuhan kolektif, kebutuhan bersama gitu ya, grup secara grup kayak gitu. Atau juga berdasarkan pada kepentingannya. Nah, kalau kepentingannya ini dibagi menjadi primer, sekunder sama tersier kayak gitu. Jadi tergantung di kelompokannya itu dia menurut apa. Tuh. Selanjutnya nomor 14, negara-negara di benua. Ya, monggo Mas Rehan. C ya, Kanada dan Amerika Serikat ya. Ini merupakan negara yang tergolong maju. Meksiko, kemudian juga Brazil dan Argentina ini masih tergolong berkembang ya. Selanjutnya nomor 15, penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun yang aktif mencari kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan, ini disebut dengan A. Angkatan kerja, B. Penduduk usia kerja, C. Usia kerja, D. Tenaga kerja. Ini Mbak Kerningsih menjawab D ya, tenaga kerja. Ya, jadi penduduk yang dia itu sudah masuk waktu kerja, baik itu udah kerja ataupun belum, dan dia masih mau serta masih mampu untuk melakukan pekerjaan, dia itu disebut dengan tenaga kerja. Oke, nomor 16 ya Mas Ryan. 5 kilometer ya. Ya, jadi ini bandingannya adalah 1 cm di peta itu sama dengan 50.000 cm sebenarnya ya kan. Jadi kalau misalnya jarak kota A dan B di peta itu 10, berarti kan tinggal kita kita kalikan kan ya. Jadi skalanya kan 1, jadi kan harusnya 10. Terus kita jadiin ini, kita jadikan ke kilometer. Jadi ini kan yang belakang ini kan dia masih senti kan ya, masih cm. Nah, ini kita jadikan ke kilometer. Nah, ini nanti kita masing-masing kita kali 10 kali 10. Nah, ini jawabannya segini. 5 kilometer. Oke, nomor 17. Mbak Siti, usaha mempertemukan keinginan-keinginan pihak yang berselisih sehingga tercapai persetujuan bersama ini disebut A. Konsiliasi, B. Toleransi, C. Kompromi, D. Mediasi.
Ya ini sebenarnya ini kita garis bawahi ya, persetujuan bersama dan mempertemukan keinginan pihak yang berselisih. Ini dinamakan konsiliasi. Iya. Ini jadi dia itu adalah penyelesaian sengketa dengan kita itu mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa itu tadi. Nah, kalau misalnya sudah bertemu, kita akan berusaha mereka ini eh, eh, fakta-faktanya apa aja, terus usulan-usulannya apa aja kan nanti tahu kan. Jadi misalnya ada dua pihak yang berselisih, kemudian nanti kita pertemukan, terus kita dengarkan si A ini gimana, si B ini gimana. Nah ini nantinya kayak gitu. Hampir kita temukan ya keinginannya kayak gitu, iya, sampai nanti akan ada tujuannya. Iya, 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 biasanya malah ini mediasi. Kalau mediasi itu dia lebih lebih formal sih, lebih mengikat. Kalau kalau yang konsiliasi ini dia keputusannya itu tidak mengikat, jadi masih bisa berubah lagi sih kayak gitu. Aduh, disuruh baik-baikan dulu ya. Hmm. Hmm. Baik-baik. Oke, nomor 18 sekarang. Sistem persawahan terasering ini sangat baik dilakukan di daerah A. Rawa, B. Pegunungan, C. Pantai, D. Ngarai. Ini Mbak Jarning sih, monggo. Pegunungan ya Mbak ya. Terasering itu dia kayak bikin model berundak-undak itu loh Mbak. Jadi sawah-sawah, ya ini biasanya sawah-sawah di pegunungan itu kan. Kalau Ngarai itu kayak apa ya, kayak lembah yang apa ya, susah susah saya jelasinnya. Bentar-bentar, tak bacain dulu. Dia itu kalau contohnya Grand Grand Canyon di Amerika kayak gitu, jadi dia itu kayak lembah-lembah terus yang curam, yang kayak ada tebing, terus ada apa sih, jurang-jurangnya gitu loh, itu Ngarai. Mm-mm, kayak gitu. Nah kalau misalnya rawa, tahu kan daerah rawa-rawa, jadi kayak eh semacam, nggak danau sih, daerah kayak lembahan kayak kayak gitu. Kalau mana, rawa dah apa Ngarai? Kalau rawa itu kan malah malah yang kayak daerah-daerah berlumpur gitu nggak sih, yang jenis tanahnya tuh tanah gambut, tanah-tanah yang kayak berlumpur, tanah gambut kayak kayak gitu, itu rawa. Rowo, iya, heeh, heeh. itu itu rawa, daerah rawa-rawa. Nah kalau yang terasering ini biasanya di pegunungan ya, yang banyak itu di daerah, biasanya di daerah pegunungan. Yang paling terkenal itu di Bali mungkin ya, bagus kan itu sawah teraseringnya. Jadi kayak berundak-undak, terus nanti sistem pengairannya kan bisa dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah kayak gitu. Nah ini biasanya di daerah pegunungan. Selanjutnya nomor 19, jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu dan tempat ini disebut A. Pesanan,
B pembelian, C penawaran, D permintaan. Ini karena terpotong. Nomor 19, Mbak. 19. Ya, 19 ini jumlah barang atau jasa yang akan dibeli ya. Ini eh, kuncinya adalah akan dibeli pada berbagai tingkat, harga, waktu, dan tempat. Ini eh, kita sebut sebagai permintaan. Jadi permintaan itu adalah sejumlah barang yang sekiranya akan kita beli, baik itu di berbagai tingkat ya, baik itu waktunya maupun uh, harganya dan juga tempatnya. Karena kita akan membeli, sedangkan uh, kalau misalnya penawaran sendiri ini adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia ya, yang tersedia dan dapat dijual oleh penjual pada berbagai tingkat harga, kemudian waktu tertentu. Jadi kalau penawaran itu lebih ke jumlah yang tersedia atau dapat dijual. Kalau permintaan ini adalah jumlah yang akan dibeli kayak gitu. Jadi biasanya kan kalau di ilmu ekonomi itu adanya cuman penawaran dan juga permintaan. Jadi kalau pembelian kan yang sudah dijual. Kalau pesanan tuh biasanya nggak ada kalau dikaitkan dengan prinsip ekonomi. Selanjutnya nomor 20, pengaruh letak, ya, monggo Mbak, Mbak Suwarni. Ya, karena memang yang tiga ini yang baik dari segi waktu, kemudian iklim, ini kan dia tergantung letak astronomisnya ya. Jadi bukan tergantung letak geografisnya. Kalau letak geografisnya kita tahu Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, sehingga di mana Indonesia ini letaknya lumayan strategis karena waktu itu juga banyak waktu zaman dulu ya digunakan sebagai tempat transit para pelaut-pelaut dari luar negeri, dari Eropa, kemudian yang mau ke Cina waktu itu, kemudian dari daerah eh, Asia Timur Tengah ya, misalnya Timur Tengah, ataupun dari Afrika yang mau ke daerah Asia bagian timur, terutama Cina. Ini kan kebanyakan lewat situ ya para pelayar-pelayar itu. Nah ini karena banyaknya para pedagang yang waktu itu transit di Indonesia, akhirnya Indonesia secara tidak langsung ini dipengaruhi oleh banyak kebudayaan asing, mulai dari kebudayaan yang khas Eropa, kemudian juga beberapa kebudayaan Arab, kemudian juga kebudayaan Cina, sehingga waktu itu juga seiring berjalannya waktu banyak juga kebudayaan-kebudayaan dan juga agama yang berkembang. Misalnya juga waktu itu ada agama Islam, agama Kristen juga yang dibawa oleh uh, para pelaut-pelaut dari luar negeri. Juga ada agama Hindu, agama Buddha juga yang dibawa masuk ke Indonesia. Selanjutnya nomor 21, berdasarkan kondisi fisik dan juga variasi iklimnya, maka kemungkinan jenis flora yang berkembang di benua Afrika bagian utara adalah A. Hutan hujan tropis, B. Stepa dan kaktus, C. Lumut dan jenis tumbuhan tundra lainnya, D. Hutan kanifer. Ini monggo, siapa yang mau jawab? Mbak Garengsi, Mbak Siti? Kalau di peta itu bawahnya Eropa, stepa dan kaktus. Ya, jadi Afrika bagian utara ini dia daerah
Mesir, Gurun Sahara. Jadi ini kebanyakan di situ adalah stepa dan kaktus ya, karena di situ daerah gurun. Mm-mm. Sekarang nomor 22 ya. Topografi C ya. Ya, biasanya peta topografi memang digunakan untuk menggambarkan ketinggian suatu daerah. Jadi dengan adanya peta topografi ini, kita bisa dengan mudah mengetahui ketinggian suatu tempat seperti itu. Nomor ya, nomor 23. Ini Mas Raihan bisa nggak? Mas Raihan ini bisa ini? Soalnya tadi sering ini sih, sering sering kayak keputus. Iya, jadinya bingung nih siapa yang masih online. Mobilisasi umum. Isi Trikora. Oke, Mbak Caringsi B. Mbak Caringsi B. Kemudian Mbak Siti C. Mbak Suparmi D. Oke, kita bahas lagi ya. Trikora ini baru baru kemarin kalau nggak salah. Ini kelas 3 ya. Jadi Trikora itu apa sih? Komando rakyat ini dia keluar ketika kita berusaha untuk membebaskan Irian Barat ya dari eh, pendudukan Belanda ya waktu itu. Jadi latar belakangnya sampai pada sebelum sebelum dikeluarkannya PPRA ya, yang mana eh, itu merupakan semacam pemilu untuk menentukan apakah nantinya Irian Barat ini ikut di Indonesia atau ikut di mana, di Belanda. Nah, seperti kata-katanya sendiri, Trikora ini kan Tri Komando Rakyat atau tiga komando rakyat yang dikeluarkan oleh presidennya waktu itu. Jadi isinya
Ini dia dikeluarkan tanggal 19 Desember 1961 kalau nggak salah di Yogyakarta. Isinya itu yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Jadi nomor 2 oke lah ya. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Berarti 4. Dan yang terakhir adalah bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Jadi ini nomor 5. Jadi kalau digabung adalah nomor 2, 4 dan 5. 2, 4, 5 itu adalah D. Jadi jawabannya adalah D. Jadi ini ya, waktu itu Presiden Soekarno ini berusaha untuk membakar semangat rakyat untuk kembali merebut Irian Barat. Nah, waktu ini emang sempat terjadi perang juga ya, dan ada pahlawan yang akhirnya gugur di ketika perang di lautan. Itu kalau nggak salah diabadikan monumen di ini ya, di mana, di Surabaya itu yang mau ke apa sih, yang mau ke yang abisnya apa sih, Tanjung Tanjung Perak itu loh, yang di Tanjung Perak yang di tengah laut itu, kalau nggak salah itu dibuat monumennya di situ. Tanya nomor 24 ini Mbak Jarning sih, monggo dibaca. Ya, jelas ya ini bahwa di sini satu kawasan adalah regional. Oke, nomor 25 Mbak Suparmi lagi. 25. Oke. Menerima jasa pengiriman uang. Bank umum. Iya. Kecuali. Iya, jawabannya A ya. Jadi kemarin kan ya, bank itu kan ada beberapa kan, ada bank umum sama ada bank sentral. Nah, kalau yang tugasnya bank sentral itu dia tugasnya untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam. Tujuannya kenapa sih cuman bank sentral aja yang mengeluarkan uang kertas dan uang logam? Jadi yang punya wewenang untuk mengeluarkan uang ini bank sentral aja, biar nanti inflasinya itu tetap apa, kestabilan nilai tukar rupiah itu tetap terjaga. Nggak mungkin kan kalau misalnya, kan kadang ada yang mikir loh, kalau misalnya kita bisa nyetak uang, maksudnya kenapa sih uang itu dicetak dalam jumlah yang terbatas, kenapa nggak dicetak sebanyak-banyaknya terus dibagiin ke orang-orang? Ya nggak bisa gitu. Kalau misalnya seperti itu, nanti nilai uang kita sendiri akan semakin jatuh, dan itu juga akan mengakibatkan kebutuhan itu nilainya akan semakin mahal kan, karena istilahnya sih udah, nilai uang itu udah nggak ada nilainya gitu. Jadi kan sama kayak syarat uang kemarin kan, dia tuh pastinya dia terbatas kan, agar nantinya itu nilainya dia itu tetap tetap stabil, jadi inflasinya tuh tetap stabil kayak gitu. Iya. Mm-mm. Oke. uh, kita karena ini udah jam 10, kayaknya nanti sampai nomor 30 aja ya, biar nggak terlalu malam-malam. Saja nomor 26,
bisa dibaca lagi sama Mbak Siti. Wah, cuman bertiga ini. Mm-mm. Mm. Ini dia tugasnya, dia bukan bank, tapi dia tugasnya tuh bayar premi, terus nyerap dana masyarakat. Kemudian juga ada pelimpahan resiko masyarakat. Nah, ini apa? Ya, biasanya sering kan ditelepon kan sama perusahaan asuransi. Iya, ini perusahaan asuransi ya. Iya, jadi kalau misalnya dia itu udah pelimpahan resiko, kemudian juga ada pembayaran premi, ini biasanya adalah perusahaan asuransi. Sedangkan kalau misalnya koperasi kan dia nggak gitu kan, dia sistemnya kayak hampir sama simpan pinjam kayak gitu, terus juga pemberian dana pada masyarakat kayak gitu kan. Tuh. Oke, nomor 27, Mbak Charning sih. Ini tadi udah, Mbak. Iya, iya kayaknya double. Iya nih. Ya ini jawabannya. Ya, tapi ini kayaknya tadi udah ya. Ini jawabannya adalah perubahan penduduk ya. Jadi perubahan sosial budaya yang dari masyarakat. Iya, yang dari dalam masyarakat sendiri. Ya, dari dalam masyarakat sendiri itu dia ini perubahan penduduk. Kalau misalnya dari kebudayaan masyarakat lain atau adanya pengaruh lingkungan itu dari eksternal masyarakat. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, tiga lagi ya. Maksudnya itu adalah pinjaman dengan jaminan yang bisa apa ya berharga, misalnya tanah, kemudian mobil, BPKB, rumah, pegadaian ya. Jelas ya ini ya, bukan asuransi. Karena asuransi tadi kan dia bayar premi. Selanjutnya nomor 29. Ini kan jadi gini, di bawah ini kan adalah hambatan-hambatan perdagangan internasional. Nah, yang bukan merupakan hambatan perdagangan internasional itu apa? Mm, Jadi kan ini kan hambatan hambatan di perdagangan internasional kan, misalnya ya kita eh, bersaing dengan negara lain kan merupakan hambatan atau bukan, Mbak? Hambatan ya. Terus eh, kalau misalnya pembeli itu nggak bisa bertemu dengan eh, penjualnya, ini juga hambatan. Kalau eh, produktivitasnya itu meningkat,
dia hambatan apa enggak? Proses pengangkutan memakan waktu, ini juga hambatan. Jadi yang bukan merupakan hambatan itu adalah meningkatnya produktivitas dalam negeri. Jadi dengan adanya perdagangan internasional, kita kan akan bersaing dengan negara lain yang merupakan hambatannya. Tetapi di sisi lain, kita juga akan berusaha untuk meningkatkan produktivitas dalam negeri kita sehingga hasil atau produk yang kita hasilkan itu bisa banyak. Jadi bisa lebih banyak gitu. Oke, ini yang terakhir ya. Mm-mm. Emperor. Nah, ini jawabannya adalah langsung aja jawab aja ya. Ini jawabannya adalah D, adalah politik adu domba. Jadi waktu itu Belanda berusaha memecah belah kekuasaan di Indonesia. Waktu itu kan ada bangsawan, kemudian juga ada pihak agamawan dan juga ada rakyat jelata. Ini eh, masyarakat ini dipecah belah dengan cara politik divide et impera atau politik adu domba. Jadi antara pihak bangsawan diadu domba dengan pihak ulama. Maka waktu itu juga akhirnya muncul yang namanya perang Paderi kayak gitu. Di Jawa juga sering terjadi uh, politik memecah belah kekuasaan seperti itu. Oke, ini Mam ini sampai sini aja ya. Soalnya kayaknya ini banyak yang koneksinya nggak gitu bagus. Jadi kita akan lanjutkan minggu depan nomor 31 sampai nomor 45. Ini masih banyak juga kok, jadi nggak masalah. Terima kasih atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa uh, minggu depan ya, insya Allah. Selamat malam dan selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.